hari Selasa di PATVDH Taman Sari Bogor kita melakukan sepekan bhawana. Ini adalah hari pertama ya. 7 hari kita akan bermeditasi bersama. Nah sebelumnya Bante akan jelasin dulu hari ini. Bante akan menjelaskan tentang Anapanasati ya, yaitu meditasi kesadaran terhadap napas. Atau perhatian penuh terhadap nafas masuk dan nafas keluar. Nanti di hari berikutnya, Bante akan mengajarkan satu persatu objek meditasi. Ya, nanti kita akan selang-selingkan. Pertama, Bante akan mengajarkan tentang Buddhanusati. Ya. Nah, 4 objek meditasi ini disebut sebagai Caturaraka Kamadhana. Ya. Jadi kalau di zaman Buddha dulu, sebelum biku tinggal di hutan atau di gua atau berlatih meditasi sendiri khususnya, Sang Buddha selalu mengajarkan meditasi 4 perlindungan. Catu 4, raraka perlindungan, kamadhana meditasi. Jadi 4 meditasi perlindungan ini adalah Buddhanusati, yaitu perenungan akan kualitas Buddha. Kemudian metta bhavana, yaitu kebanyakan mungkin umat awam sudah pada tahu ya, itu adalah meditasi cinta kasih. Kemudian asubha bhavana, yaitu meditasi terhadap hal-hal yang menjijikkan ya. Kemudian marananusati, yaitu perhatian terhadap kematian atau perenungan terhadap kematian. Nah, kenapa Bante tergerak untuk memberikan umat awam meditasi 4 perlindungan ini? Karena di sepanjang hari tentunya ada banyak kilesa atau ya pikiran ya yang mengarah kepada kekhawatiran, terus nafsu, kemudian nanti kadang-kadang umat jadi merasa malas ya, atau kadang muncul kebencian ya, atau cekcok gitu ya. Jadi untuk menepis atau menyingkirkan pikiran-pikiran seperti itu, Sang Buddha mengajarkan murid-muridnya untuk mengembangkan Buddhanusati, metta bhavana, asubha bhavana, dan marananusati. 4 meditasi perlindungan ini. Nah jadi, tapi hari ini Bante akan mengajarkan tentang Anapanasati. Nah diharapkan bahwa Anapanasati ini bisa menjadi pegangan Anda ya, untuk selalu dikembangkan. Jadi pada saat Anda berusaha mengembangkan konsentrasi, biasanya Sang Buddha ajarkan satu objek meditasi yang sebagai selalu jadi pegangan konsentrasinya. Baik untuk melakukan vipassana atau pada saat hanya mengembangkan samadhi. Jadi Sang Buddha juga bilang bahwa untuk mengembangkan samadhi tidak baik kalau objek meditasinya selalu berubah-ubah. Ya, misalnya hari ini anapanasati, nafas. Kemudian besok metta bhavana, ya, cinta kasih. Kemudian pengembangan kualitas Buddha. Nah, ini karena setiap hari objeknya berubah-berubah, nanti samadhinya tidak kuat, tidak solid gitu ya. Nah, tapi biasanya nanti kalau meditasi sudah punya konsentrasi, dia memiliki basis konsentrasi yang selalu, objek ini selalu dia gunakan. Khususnya sebagai basis konsentrasi untuk berlatih vipassana. Nah, jadi untuk basis konsentrasinya, biasanya konsentrasi yang digunakan itu yang bisa, objek yang bisa mencapai konsentrasi yang dalam gitu ya. Karena kita ketahui bahwa pada saat kita mengembangkan konsentrasi, itu semakin sederhana objeknya, maka dia bisa menghasilkan tingkat konsentrasi yang semakin dalam. Ya, misalnya anapanasati sederhana. Tapi kalau misalnya objeknya tulang, atau mayat, atau kualitas kematian, kualitas Buddha, itu sulit ditangkap oleh umat awam,
oleh meditator ya. Ya, misalnya kalau tulang itu kan tulang banyak detilnya ya. Jadi kalau semakin kompleks objeknya, maka konsentrasinya akan mentok ya. Misalnya kalau tulang itu hanya mentok di jana 1 gitu, dia tidak bisa masuk jana 2. Karena harus mengandalkan witaka, aplikasi pikiran untuk mempertahankan detil dari objek ya. Begitu juga objek-objek yang lain ya, semakin sulit ditangkap oleh pikiran, misalnya seperti kualitas Buddha gitu ya, itu objeknya adalah paramatha dhamma ya, itu adalah kebenaran hakiki. Jadi apalagi bagi mereka yang belum merealisasi apa yang Buddha realisasi, kualitas Buddha tersebut, jadi kita hanya bisa mengasumsi, menginterpretasi ya, mengira-ngira gitu. Jadi perenungan kita itu mengira-ngira, oh arahat itu seperti ini, oh Buddha itu seperti ini, seperti itu ya. Jadi karena kualitasnya itu sangat dalam ya, objeknya sendiri secara natural itu sifatnya luhur, dalam ya, sulit ditembus gitu ya. Jadi paling mentok konsentrasi yang bisa dikembangkan hanyalah upacara samadhi, bahkan tidak bisa mencapai jhana gitu ya. Nah jadi oleh sebab itu kita untuk mengembangkan konsentrasi yang bisa dalam sampai jana 1, 2, 3, 4 ya, yang disarankan oleh Sang Buddha ya, semakin dalam semakin baik. Oleh karena itu kita perlu memilih objek meditasi yang sederhana gitu. Nah, yang di antara yang sederhana ya, yang bisa mencapai jana itu ada 30. Ya, tapi tidak semua di antara 30 objek ini bisa mencapai jana 2, 3, 4 gitu ya, atau jana yang lebih tinggi. Nah, tapi anapanasati ya, meskipun dia objek yang sederhana dan kemanapun kita bawa ya napas, kemanapun kita bawa tidak perlu kita visualisasikan ya, tidak perlu kita buat-buat di dalam pikiran kita, sebagaimana apa adanya. Nah, dengan objek yang seperti ini pun dia bisa sampai jana 4 ya, Buddha ajarkan demikian. Jadi alangkah baiknya kita mengembangkan anapanasati. Dan masih banyak lagi manfaat anapanasati yang Buddha jelaskan di dalam sutta-sutta ya. Jadi Anda bisa baca di kitab Visuddhimagga ya. Nah, oleh sebab itu Bhante ingin memulai dengan objek nafas ya, kesadaran terhadap nafas. Nah, kita perlu tahu bahwa tujuan kita bermeditasi itu adalah untuk melihat kebenaran. Jadi Buddha ajarkan kita meditasi adalah untuk melihat kebenaran, ya, untuk merealisasi apa yang Sang Buddha realisasi. Apa yang Sang Buddha lihat, beliau ingin kita lihat. Ya. Oleh sebab itu, Buddha mengajarkan latihan yang sistematis, ya, setahap demi setahap. Nah, Buddha ajarkan mulai dari latihan moralitas, kemudian latihan samadhi atau konsentrasi, kemudian baru latihan yang untuk mengembangkan kebijaksanaan, yang untuk melihat kebenaran, yaitu vipassana. Ya. Nah, jadi sebelumnya Anda semua sudah mengambil sila, ya, ini adalah basis moralitas. Ya. Tapi yang namanya sila, ya, itu bukannya hari ini ambil lalu sudah cukup untuk meditasi begitu ya, enggak. Jadi sila ini juga kalau semakin lama Anda menjalankan, melatih dengan tekad ya, murni, tidak bolong-bolong gitu ya, maka kekuatan sila ini akan menjadi basis yang kuat untuk mengembangkan konsentrasi yang dalam ya juga gitu. Jadi ada baiknya Anda tetap mempertahankan kemurnian sila Anda di kehidupan sehari-hari. Itu sangat membantu Anda akan bisa mengembangkan konsentrasi yang mendalam. Nah, oleh sebab itu Buddha jelaskan bahwa sila sebagai basis dari samadhi, ya, jadi adalah kemurnian moralitas. Nah, di lain kesempatan Bhante akan jelaskan tentang latihan moralitas ini ya, kalau kondisinya tepat. Nah, jadi Bhante mau menjelaskan sekarang samadhi. Jadi ya, karena samadhi ini merupakan pintu masuk untuk kita bisa melihat kebenaran. Ya. Jadi ternyata
yang kita lihat sepanjang hari ini bukanlah kebenaran, ya. Karena yang kita lihat kebanyakan adalah konsep, ya. Konsep itu adalah kebenaran yang hanya di daerah tertentu saja. Misalnya Bante bilang di depan Bante ini meja gitu ya. Tapi di tempat lain mungkin sebutnya bangku, atau di tempat lain mungkin bahasanya berbeda seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin ya. Nah, tapi di Indonesia ya kita sebutnya meja dan itu adalah kebenaran buat kita. Nah, kalau misalnya di luar negeri mereka sebutnya meja itu dengan bahasa lain gitu ya. Nah, jadi kebenaran meja tadi mereka tidak tahu gitu ya. Jadi kebenaran itu ternyata berubah-ubah gitu ya. Nah, kemudian meja yang di depan Bante ini, kalau di mata Buddha, di mata kebijaksanaan ya, Buddha bilang apa? Selalu anicca dukkha anatta ya. Nah, oleh sebab itu di banyak sutta juga Buddha bilang apa? Cakhu karani, nyana karani, upasamaya, abhinyaya, sambodhaya, nibbanaya, sangwatati ya. Jadi latihan ini untuk mengembangkan, menimbulkan gitu ya, memunculkan mata kebijaksanaan, ya, cakku karani, nyana karani itu untuk menimbulkan pengetahuan, upasamaya untuk ketenangan, kedamaian, abhinyaya untuk pencerahan, ya. Nah, apa yang bisa menimbulkan mata kebijaksanaan ini? Terus Buddha biasanya lanjutkan bilang bahwa ayam mewa bikawe, no? Athanggiko mago, ya. Jadi Buddha bilang ayam mewa, ya. Jadi hanya ini saja, Sang Buddha bilang, hanya ini saja jalannya, yaitu apa? Arya Athanggika Magga, jalan mulia berfaktor 8. Nah, di jalan mulia berfaktor 8 juga Buddha sebut apa? Sama samadhi, ya, konsentrasi benar. Nah, pada saat menjelaskan konsentrasi benar, Buddha selalu bilang bahwa jana pertama, jana kedua, jana ketiga, jana keempat gitu ya. Nah, tapi kenyataannya Buddha tidak hanya menjelaskan tentang jana, ya, jana 1 sampai 4, tapi juga Buddha menjelaskan jana arupa jana, ya, jana 5, 6, 7, 8 atau yang disebut sebagai arupa jana. Ya, karena objeknya adalah abstrak, maka disebut arupa jana. Nah, tapi nggak cuma itu, tapi Buddha juga menjelaskan misalnya seperti Buddha Nusati, ya, perenungan kualitas Buddha, kemudian meditasi 4 unsur, ya, itu tidak bisa mencapai jana, ya, karena sifat objeknya berubah-ubah, ya. Jadi konsentrasi yang dihasilkan juga tidak begitu dalam. Oleh sebab itu Buddha ternyata mengajarkan juga samadhi-samadhi yang tidak mencapai jana, ya. Jadi itu disebut sebagai upacara samadhi. Nah, jadi dengan mengetahui demikian kita tahu yang Buddha sebut sebagai sama samadhi itu adalah Attha samapatiyo, nah, saupacara attha samapatiyo, Buddha bilang ya, di Visuddhimagga dijelaskan seperti itu. Jadi termasuk upacara samadhi, kemudian juga 8 pencapaian, ya, 8 jana. Nah gitu. Jadi sebetulnya untuk bisa berwipasana kita bisa melatih 9 jenis, ya, 9 jenis samadhi ini. Nah, jadi dengan demikian kita sudah paham bahwa sama samadhi atau konsentrasi benar itu sangat penting, ya, di dalam Buddha Sasana ini. Karena tujuannya adalah untuk melihat kebenaran, ya. Untuk itulah sebetulnya Buddha itu mencapai kebudaan, ya, agar makhluk bisa melihat kebenaran. Tapi Buddha juga sadar bahwa makhluk-makhluk di dunia itu banyak kekotoran batin. Oleh sebab itu nggak bisa langsung melihat kebenaran yang dalam, yang luhur, ya. Tapi kita harus mengembangkan dulu moralitas, kemudian baru berdasarkan itu kita kembangin samadhi. Nah, oke, malam ini Bante akan jelaskan tentang ngembangin samadhi berdasarkan meditasi Anapanasati. Nah, Anapanasati ini
dia objeknya adalah napas, ya, nafas masuk dan nafas keluar. Nah, untuk menghasilkan nafas masuk dan nafas keluar itu ya, Buddha bilang bukan nafas yang dibuat-buat, ya, tapi nafas yang alami. Ya. Sebetulnya dari kita lahir di keseharian kita, nafas kita alami enggak? Nafas kita selalu alami ya. Nah, cuma bedanya dengan meditasi ini apa? Kita menyadari nafas tersebut ya, kita perhatikan perhatian penuh kita terhadap nafas tersebut gitu. Nah, jadi pertama-tama kita harus menghasilkan nafas yang alami. Nah, nafas yang alami ini tentu yang tidak dibuat-buat. Nah, terus kita harus mempertahankan postur duduk kita untuk bisa menghasilkan nafas yang alami. Nah, jadi postur duduk yang terbaik itu adalah tubuh bagian atas itu tegak ya. Nah, untuk bisa mempertahankan tubuh bagian atas tetap tegak, kita biasanya butuh penopang ya. Ya, jadi kita biasanya duduk di lantai ya, di lantai, atau kalau yang ada masalah kaki sakit gitu tidak bisa bersila di lantai, mereka bisa duduk di kursi ya. Nah, kalau yang duduk di kursi, tolong jangan bersandar ya, karena postur yang terlalu nyaman ya, terlalu enak itu akan membuat ngantuk gitu ya. Jadi kita pertahankan tubuh bagian atas kita tidak sender ya, terus ditegakkan. Nah, kalau yang duduk di lantai atau di bantal, di bawah lantai, di matras gitu ya, nah itu kaki bersila. Terus berusaha di bagian bokong, di bagian pantat ya, itu taruh bantal yang lebih tinggi gitu ya. Atau kalau nggak punya bantal atau matras yang lebih tinggi dari matras yang didudukin, nah kita pakai misalnya selimut ya, kita lipat ya. Terus jadi untuk menyokong bagian tubuh kita yang atas. Nah, kalau begitu kita nggak berusaha menyeimbangkan tubuh bagian atas kita gitu ya. Jadi bagaimana yang paling tepat adalah kita rasakan kalau kita seolah-olah menahan dengan otot perut ya, berarti tubuh bagian atas itu tidak akan lama kita pertahankan demikian ya, itu tidak santai. Nah, begitu juga di pinggang ya, jangan sampai kita itu menahan bagian tubuh atas itu dengan otot pinggang gitu ya. Nah, jadi di antara ya, tidak menggunakan kedua otot ini tapi hanya bersandar di tulang belakang kita ya. Jadi seolah-olah otot-otot ini ya hanya otot dan daging ini hanya bergantung ya, dikaitkan di tulang belakang itu. Nah, jadi itu adalah postur yang paling baik. Nah, bisa dipertahankan untuk waktu yang lama tanpa kesusahan ya, tidak nyaman. Nah, kalau ya sudah bagian tubuh atasnya sudah tegak seperti ini ya, nah itu kepala sekarang. Kepala juga jangan terlalu menunduk, jangan terlalu mendongak ya. Kalau menunduk nanti nafasnya tertahan ya. Terus bisa jadi napas, waktu buang napas jadi pendek atau waktu nafasnya masuk jadi panjang gitu ya. Jadi kalau tidak balance seperti itu, tidak seimbang, nanti proses napasnya jadi terganggu. Nah, begitu juga kalau kepala didongak gitu ya, nanti aliran nafasnya ini terganggu keluar masuknya. Jadi tidak alami. Nah, oleh sebab itu kepala harus menghadap ke depan gitu ya, lurus ke depan. Nah, itu santai aja. Nah, kalau sudah begitu posturnya ya, kepala dan tubuh bagian atas sudah tegak dan menghadap ke depan ya. Nah, Anda harus merilekskan ya, mengendurkan otot-otot dan ketegangan di kepala, di pundak ya. Nah, hanya sekedar untuk mempertahankan tubuh bagian atas agar tetap tegak gitu ya. Nah, Anda harus rileks. Nah, tidak hanya fisik Anda yang rileks, tapi batin Anda juga Anda harus mulai rileks ya. Nah, Anda harus bertekad bahwa dalam misalnya 30 menit ke depan ini saya hanya berusaha untuk menyadari objek meditasi saya. Objek apapun yang muncul pada saat saya berusaha mempertahankan perhatian saya terhadap nafas,
itu saya akan abaikan, kemudian saya akan secepatnya lagi mengingat objek meditasi saya, yaitu nafas. Ya. Jadi ada dua aspek ya. Pertama adalah berusaha mempertahankan kesadaran terhadap nafas. Yang kedua adalah setiap kali pikiran mengembara, kita harus ingat lagi objek meditasi kita. Kemudian pertahankan lagi fokusnya gitu ya. Nah, kalau ya usaha kita terlalu besar waktu fokus ke nafas gitu ya. Jadi waktu fokus ke nafas itu jangan seperti kita melihat sesuatu yang kecil gitu ya. Misal tulisan yang kecil lalu kita memicingkan mata gitu ya. Tidak perlu fokus seperti itu ya. Jadi fokusnya harus dengan rileks ya. Tidak boleh usaha yang berlebihan, tidak boleh juga usaha terlalu rileks ya, terlalu lemah. Jadi kalau usaha kita terlalu lemah ya, pikiran bisa lari kemana-mana. Atau kita bisa ketiduran, ya, tidak tahu objek, pikiran kita seolah-olah tahu tapi tidak betul-betul tahu. Jadi tumpul ya kesadaran kita itu. Nah, kalau usaha kita terlalu kuat ya, nanti pikirannya stres ya. Karena stres dia akan lari lagi, cari objek-objek di luar gitu ya. Jadi semakin kita berusaha pegang dia semakin lari seperti kita memegang ikan yang licin gitu ya. Nah, hanya jika ya usahanya tepat ya, settingannya tepat ya, tune. Nah, kita bisa mempertahankan ya perhatian kita terhadap napas sebagaimana apa adanya dengan rileks gitu ya. Nah, nanti lama-lama bisa panjang tuh perhatian kita terhadap objek ya. Nah, terus objek ini kan nafas yang alami. Jadi waktu kita memperhatikan, menyadari objek ini juga apa adanya gitu ya. Kita tidak usah fokus terlalu kuat. Jadi apa adanya. Nah, waktu dia kasar, ya ketahui dia, oh kasar. Terus waktu dia halus, ya kita ketahui sebagai halus. Ya. Waktu dia panjang, kita ketahui sebagai panjang. Waktu dia pendek, kita ketahui sebagai pendek. Waktu dia masuk, kita tahu dia masuk. Keluar, kita tahu dia keluar. Nah, jadi perhatian kita hanya di depan sekitar hidung dan mulut ini ya, area ini. Nah, tidak perlu spesifik areanya di mana, hanya sekedar secara general, secara umum gitu ya, ada di depan sini. Maksudnya apa fungsinya? Nah, agar kita itu tidak ikutin. Misalnya ada orang itu, oh dia pikir fokus ke nafas, jadi dia ikuti nafas yang masuk ke dalam badan, nanti dia ikuti nafas yang sudah meninggalkan hidung gitu ya. Nah, itu bukan anapanasati ya. Kalau dia bergerak terus, pikirannya ke sana kemari, masuk keluar begitu, nah nanti pikirannya tidak manunggal ya, tidak bisa konsentrasi dengan baik gitu. Jangan juga perhatiin nafas itu lewat kembung kempisnya dada atau kembung kempisnya perut gitu ya. Nah, itu juga perhatian yang salah. Nah, jadi Buddha ajarkan apa? Parimukhang sating upadhapetuwa. Jadi di depan muka gitu ya, fokus ke nafas gitu ya. Jadi perhatiannya hanya di depan sini aja itu ya. Hanya memprioritaskan nafas saja. Nah, jadi Buddha sudah menjelaskan demikian ya. Jadi waktu kita nafas itu apa adanya dan tidak ikutin masuk keluar ya. Kemudian harus dengan rileks, usaha yang tepat gitu ya, tidak terlalu kuat, juga tidak terlalu lemah. Nah, udah kita sadari apa adanya dan setiap kali pikiran kita mengembara, kita balikin lagi ke objek. Cepat ya, secepat mungkin kita mengembalikan ke objek. Nah, siapapun yang berhasil ya mencapai jana gitu ya, selalu karena bisa dan terampil dalam mengembangkan dua aspek ini, yaitu berusaha fokus ke objek dan setiap kali pikiran mengembara harus cepat ingat objek gitu ya. Nah, jadi pikiran ini sesekali bisa saja mengembara ya. Jadi bukan berarti kalau pikiran mengembara itu kita jadi dosa gitu ya, jadi kesel gitu, marah. Semakin kita marah, semakin dia kacau meditasi kita ya. Jadi tidak ada habisnya gitu. Jadi biarin kalau pikiran dia mengembara, yang penting kita jangan terlalu lama gitu terlibat dalam pikiran itu, tetapi harus secepat mungkin kembali lagi ke objek meditasi kita.
Nah, dengan demikian pelan-pelan konsentrasi kita akan mulai tumbuh, dan semakin lama semakin dalam gitu ya. Nah, sekarang kalau sakit ya, misalnya bagi mereka yang duduk di lantai biasanya 20 atau 30 menit kakinya pegel atau sakit atau kesemutan gitu ya. Tapi kalau sakitnya itu belum ya mengganggu cara fokus kita yang nyaman itu ya. Nah itu biarin aja sebisa mungkin ya kalau pikirannya ingat lagi sakit, kita balik lagi ke napas, kita ingat lagi napas, terus kita pertahankan lagi fokus kita ke nafas gitu ya. Nah tapi kalau sakitnya sudah sangat kuat gitu ya, sangat mengganggu ya, jadi kita nggak bisa lagi fokus dengan nyaman. Nah waktu itu lebih baik apa? Kakinya, posturnya kita ganti ya. Yang tadinya misalnya yang kanan di depan, kita pindahin ke belakang, yang kiri yang di depan sekarang. Nah, atau misalnya Anda bisa lipat ke belakang juga boleh gitu ya. Tetapi intinya harus tetap mempertahankan tubuh bagian atas tegak dan waktu memindahkan kaki jangan perhatiin kaki, tapi masih tetap berusaha memperhatikan nafas gitu. Ya. Nah, Bante harapkan ya mudah-mudahan para yogi meditator di rumah sudah paham cara meditasi terhadap napas ini ya. Jadi apa kita mulai sekarang meditasi bersama? Baik, Bante. Berapa lama kok? 30 menit, Bante. Oh iya. Okay. Nanti mungkin para yogi setelah acara ini bisa lanjut lagi, Bante. Yeah. Sadu. Terima kasih Bante atas bimbingannya, Anumodami. Kalimita, mari kita persiapkan batin dan jasmani. Kita akan mulai meditasi. Pastikan handphone, laptop, atau gadget dalam posisi mute. Nah, kami akan bunyikan bel 3 kali sebagai tanda akhir dari sesi meditasi. Meditasi dimulai. Sadu. Oke, kita kasih kesempatan pertama untuk Brother Johan Effendi. Silakan Brother Johan Effendi untuk di unmute. Silakan Brother Johan. Malam Bante, Ya, Sukihoto. selamat malam, Sukihoto. Saya nggak usah hidupin video ya Bante ya, cuma ini aja. Ya boleh. Oke Bante, saya mau nanya begini Bante, saya lakukan meditasi rutin pagi dan malam ya, rata-rata 1 jam, kadang bisa lebih, tapi selalu tiap kali awal, selalu pasti setelah setengah jam, kira-kira setengah jam, pasti saya lakukan kaki kan di sebelah depan Bante. Nah, yang kanan. Tapi selalu setelah setengah jam itu selalu agak pegal gitu. Jadi masih bisa tahan, tapi setelah itu kan konsentrasi agak apa namanya tuh jadi ada kita bisa ngelihat ke sakit itu. Jadi saya pindahin Bante. Nah, dan itu menjadi sering seperti itu. Apa memang ini normal atau seperti apa ya Bante ya? Karena selalu begitu. Tapi setelah yang saya pindah, itu bisa panjang lagi, bisa sampai mungkin lebih dari setengah jam gitu ya Bante ya, sampai selesai lah kira-kira selesai meditasi. Nah udah apa namanya seperti itu. Rata-rata ada pindah, pasti pindah sekali gitu. Nah kalau lebih dari 1 jam biasanya yang satunya lagi pegal Bante. Biasanya seperti itu. Apakah itu apa namanya tuh normal dan kalau misalnya seperti yogi-yogi mungkin bisa sampai 1 jam nggak ganti kaki itu seperti apa Bante ya? Bisa melatih begitu Bante? Itu pertanyaan Bante.
Jadi normal untuk umat awam yang nggak terbiasa duduk lama gitu ya, pegel setelah setengah jam itu biasa ya. Nah kalau yang sering meditasi ya, yang tapi kadang juga karena perihal kesehatan ya, ada orang yang peredaran darahnya kurang lancar ya, biasanya pembuluh darahnya mungkin ada plak ya, tidak lancar. Nah itu mereka lebih susah duduk lama ya. Jadi biasanya 15 menit pun udah sakit, ada yang 10 menit, ada yang bahkan 5 menit pun sudah sakit gitu ya. Nah itu perihal kesehatan, nah itu perlu diperbaiki ya. Nah itu perbaikinya bagaimana ya, ujung-ujungnya jaga kesehatan gitu ya. Sering olahraga, ya, hindari makanan yang berlemak dan lain-lain. Nah itu uh, bisa nanti pembuluh darahnya lebih lancar gitu ya. Nah terus bisa stretching ya, yoga ya, stretching otot, begitu stretching pembuluh darahnya. Nah itu juga bisa bantu ya. Nah tapi kalau orang normal pada umumnya setengah jam gitu ya. Nah itu juga ada aspek ini karena konsentrasinya mungkin belum terlalu kuat ya. Nah jadi kalau konsentrasinya kuat, 30 menit itu belum sakit gitu ya. Kadang 1 jam pun belum sakit gitu ya. Ya ada juga yang sudah 2 jam, 3 jam, 4 jam tidak sakit ya. Itu tergantung konsentrasinya. Semakin dalam konsentrasinya ya, semakin dia lupa gitu ya akan jasmaninya ini. Nah, tapi Buddha juga sebetulnya menyarankan untuk balance postur ya. Jadi seharian duduk bersesi-sesi gitu ya, 3 jam, 3 jam, 3 jam itu juga kurang baik ya. Dalam arti kita juga perlu seimbangkan ya, karena kita masih bergantung pada fisik ini. Jadi kadang meditasi jalan, ya, tetap melakukan aktivitas yang lain, tetap stretching gitu ya. Biku-biku di zaman Buddha juga mereka kan kalau bangun subuh gitu ya meditasi jalan, kemudian bersihin wihara, terus siap-siap untuk pergi Pindapata keluar. Nah nanti habis pulang Pindapata kan udah tengah hari ya. Jadi kebanyakan pagi itu mereka tidak meditasi ya, tapi subuh dia sempat meditasi sebentar. Nah nanti habis makan siang ya istirahat sebentar atau ada yang nggak istirahat langsung meditasi sampai malam misalnya begitu ya. Terus nanti sebelum tidur biasanya mereka meditasi meditasi jalan lagi biasanya ya untuk melancarkan peredaran darahnya lagi begitu ya. Nah, tapi kalau tidak dilakukan seperti itu ya nanti bisa ada problem ya biasanya khususnya orang zaman sekarang karena kesehatan kita kan bergantung juga pada makanan, iklim gitu ya. Zaman sekarang ini makanan kita pun sudah sulit kendalikan gitu ya. Kalau di zaman Buddha dulu ya 2500 tahun yang lalu mungkin makanan semuanya semua alami ya. Terus rata-rata juga fisik mereka masih sehat gitu karena iklim cuacanya. Terus nutrisi dari tanah juga masih sangat baik gitu. Jadi kita ya ada baiknya habis meditasi duduk yang sesi lama begitu ya kita seimbangkan dengan meditasi jalan juga gitu ya setengah jam gitu baru misalnya tidur gitu ya kalau mau beristirahat malam. Nah jadi kalau tidak ya yang Bante perhatiin itu nanti yogi-yogi jadi pada varises ya terus nanti ada blockage di pembuluh darahnya kalau duduk terlalu lama ditahan gitu ya justru dengan memaksakan diri itu biasanya nanti kesehatannya bisa terpengaruh ya. Nah, tapi orang-orang zaman sekarang harus lebih memperhatikan pola makan dan gaya hidup yang sehat gitu. Jadi kalau kita dulu sekolah kan kita ingat di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat gitu ya. Nah itu benar ada benarnya gitu ya. Nah, nanti kalau konsentrasinya sudah semakin baik gitu ya, kalau kita juga tidak ada keterbatasan fisik,
atau nggak ada masalah kesehatan, nih biasanya 30 menit memang akan ada sedikit kesemutan gitu ya. Nah, tapi justru kalau kita lewati 30 menit itu ya, justru kesemutannya hilang gitu ya. Karena Bante perhatiin yogi-yogi, mereka bilang kalau duduk 30 menit, terus karena satu dan lain hal mereka harus bangun, mereka malah pegel, mereka malah nggak bisa langsung berdiri karena kesemutan gitu ya. Nah, tapi kalau mereka duduk 1 jam gitu ya tanpa ganti pun malah nggak kesemutan gitu, bisa langsung berdiri, langsung jalan begitu. Nah, mereka banyak yang lapor demikian. Nah, jadi itu kadang-kadang kalau sakit-sakit sedikit, kalau kita masih bisa tahan, itu kita bukan ditahan seperti seolah-olah terlalu berjuang gitu ya dengan usaha yang kuat sampai giginya digigit gitu ya, nggak perlu seperti itu. Cuma kalau dia sangat mengganggu gitu ya, kita nggak bisa fokus dengan baik lagi ke objek meditasi. Nah waktu itu nggak masalah kita ganti gitu. Tapi maksud Bante jangan sering-sering diganti juga nanti jadi kebiasaan. Nah, dalam arti kalau sedikit pegel aja kita ganti, atau nanti gatal dikit kita ganti, sakit dikit kita ganti. Nah, seperti itu nanti jadi kebiasaan. Nah, kalau sudah kebiasaan, jadinya malah gelisah ya. Duduknya pindah-pindah, konsentrasi nggak terbangun-bangun gitu. Sadu, sadu, sadu. Ya. Ya, terima kasih Bante. Iya. Terima kasih, Brother Johan. Untuk selanjutnya, kami persilahkan Brother Supriyanto untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan, Brother Supriyanto. Wandami Bante. Sukihotu. Tuh Bante. Bante, ya pertanyaan dengan yogi yang pertama tuh hampir sama. Jadi saya duduk tuh memang ya kira-kira 40 menit lah. 40 menit kaki kanan itu selalu semutan. Jadi saya biasanya tekuk, dua kakinya diangkat, ditekuk, duduk seperti biasa gitu loh. Duduk agak santai begitu, tapi dengan mata terpejam bangsa 2 menit. Udah itu balik lagi, duduk lagi sila gitu loh. Apakah kebiasaan itu gimana Bante? Maksudnya ditekuk itu di dekat ke dada ya? Iya Bante. Oh iya. Jadi ya 2 menit gitulah. Jadi dengan mata masih terpejam. Jadi saya setelah itu balik lagi ke ini, duduk lagi sila. Iya. Jadi menurut pengalaman Bante ya, duduk seperti itu kurang baik karena kan dia jadi nahan di perut ya. Dia ketahan di perut gitu. Nafasnya jadi kurang bagus. Nah, itu untuk kalau 2 menit sih belum terasa dampaknya ya, tapi kalau kepanjangan itu bisa bikin ngantuk juga ya. Nah, terus kalau Bante saran sih nggak perlu, karena kalau untuk bisa duduk seperti itu ya, dengkul kedua dengkul mendekat ke dada seperti itu ya, itu terlalu banyak perubahan posisi duduknya, gitu ya. Nah konsentrasinya akan drop gitu. Nah kalau yang Bante saran misalnya, kalau Anda bersila itu yang satu di atas, yang lainnya di bawah, sebetulnya itu juga kurang baik ya, karena jadi yang bawah ditekan, tertekan gitu ya. Nah, ada baiknya itu ya cuma yang kanan misalnya di depan, yang kiri di belakang gitu, di belakang kaki yang kanan. Ya Ya, saya misalnya ya seperti itu. Ya. ya saya Atau begitu. kalau bisa begitu ya bagus. Nah nanti kalau sudah pegel, yang kanan dimasukin ke dalam, yang kiri di depan. Gitu Gitu ya. ya. Daripada kalau kita begini jadinya, nah itu terlalu banyak perubahan ya, biasanya konsentrasinya sudah drop. Ya, Gitu. ya nanti coba ya, Pak. Nah, atau kalau enggak, yang kanan kan tadinya depan, terus putar ke belakang gitu.
Jadi di belakang pantat. Yang satu di belakang pantat, yang satu tetap depan. Nah, postur gitu juga bagus. Maksudnya tubuh bagian atasnya juga tetap tegak. Oh iya. Ya, Bante. Bante tadi nyinggung meditasi jalan. Meditasi jalan itu termasuk bawana atau vipassana ya? Atau hanya perhatian aja? Jadi Buddha mengajarkan meditasi terhadap nafas ini ya, memang diprioritaskan untuk meditasi duduk ya. Karena meditasi duduk itu biasanya konsentrasi yang paling baik. Ya. Nah, tapi Buddha bilang sebetulnya meditasi apapun objeknya itu kita bisa lakukan di 4 postur. Ya. Jadi waktu berjalan, waktu berdiri gitu ya, terus berbaring gitu. Nah tentu mula berbaring tidak, karena biasanya nanti lupa diri terus tertidur gitu ya. Nah jadi kalau memang sudah itu udah nggak tahan lagi, udah gelisah ganti sana ganti sini gitu ya, udah sakit di mana-mana, nah lebih baik berdiri. Nah kalau berdiri di tempat biasanya, berdiri di tempat, nah itu kalau kita berdiri tutup mata, biasanya tubuh kita itu nggak stabil. Nah, khususnya kalau ruangannya agak gelap gitu ya. Jadi tubuh kita kalau nggak stabil begitu, kita boleh pegang sesuatu. Jadi di samping kita kalau ada meja, kita sembari pegang meja gitu, nah, tetap berdiri. Atau kalau kita mau menyender di dinding juga bisa, tapi maksudnya tulang punggung ini jangan sender ke dinding, tapi di belakang bokong kita itu kan ada tulang ekor ya. Nah, tulang ekor itu kita tahan pakai 2 tangan begitu. Nah, tangan kita yang ini yang menyentuh dinding. Gitu ya. Jadi ada bantalannya. Jadi tulang kita nggak langsung kena ke dinding gitu ya, ada bantalannya, dan juga kita jadi nggak nyender di dinding. Nah, dengan demikian kita juga bisa meditasi berdiri namanya. Nah, terus kalau berjalan sama aja, berjalan juga nggak boleh terlalu cepat, juga nggak boleh terlalu lambat. Dijelaskan begitu karena kalau terlalu cepat biasanya nafasnya jadi tersengal-sengal. Gitu. Nah, kalau berjalan terlalu lambat, nanti banyak pikiran. Gitu, ya. Nah, jadi jalannya biasa aja, nggak terlalu lambat, juga nggak terlalu cepat. Di mana kita masih bisa fokus nafas yang alami, tidak tersengal-sengal, dan kita bisa fokus dengan rileks, itu intinya. Nah, waktu meditasi jalan juga mata jangan lihat kemana-mana gitu ya, dan juga kalau bisa jangan lihat ke depan, karena nanti takutnya ada banyak objek gitu ya. Atau kadang misalnya kalau ada pantulan kaca atau dinding, nanti kita melihat diri kita sendiri begitu. Nah itu akan ganggu konsentrasi kita. Jadi biasanya matanya diarahkan ke bawah gitu ya, agak diagonal ke bawah, nah kurang lebih 2 meter gitu dari kaki kita, gitu, ujung kaki kita. Nah, jadi dengan begitu, tapi kepala jangan menunduk sekali gitu ya, tetap kepalanya lurus ke depan, tapi matanya aja yang sorong ke bawah begitu. Nah, dengan demikian kita jalan. Terus jalan juga jangan terlalu jauh gitu ya, misalnya 10 meter, 15 meter itu kurang bagus gitu ya. Ya misalnya 6 meter, nah itu udah cukup bagus ya. Terus 6-7 meter, nanti jalan lurus, terus nanti balik arah. Terus mundur. Nah, bukan mundur ya, jalan tetap maju ya, tapi bolak-balik gitu. Nah, itu juga Buddha menganjurkan untuk meditasi jalan ya kan. Buddha juga bilang bahwa meditasi jalan itu samadinya bagus, dalam arti dia itu bisa membantu meditasi duduknya. Di Bante banyak mengajar meditator, mereka juga cerita bahwa belum duduk, mereka meditasi jalan dulu ya. Itu waktu duduk mereka itu seolah-olah tidak mulai lagi dari kondisi pikiran yang awal gitu. Nah, jadi pikirannya sudah tenang, sudah terkonsentrasi, jadi meditasi duduknya itu justru lebih cepat konsentrasi. Nanti kalau pikiran lebih cepat terkonsentrasi, rasa sakit muncul, dia udah bisa abaikan. Nah, kalau kita mulai dari awal lagi, ya, tanpa meditasi jalan, itu kita nanti kalah cepat. Ya, rasa sakitnya muncul duluan. Konsentrasi kita belum jadi, rasa sakit muncul duluan, pikiran terganggu. Gitu. Nah, jadi kalau kita tidak mulai dari nol,
Nah, nanti pas rasa sakit muncul pun pikiran kita tidak terganggu lagi karena konsentrasi udah mulai bagus gitu ya. Jadi kita curi start nih judulnya. Nah, gitu. Jadi waktu meditasi jalan juga objeknya itu nafas gitu ya, perhatiin nafas ya. Nah, waktu berdiri juga objeknya tetap nafas dengan cara yang sama ya. Gitu. Berbaring juga bisa. Jadi kadang-kadang meditator sebelum tertidur ya, ya bukannya mikirin besok mau ngapain gitu enggak, tapi dia perhatiin napas. Nah, nanti pas nanti ketiduran. Nah, biasanya kalau begitu tidurnya enak, terus pas bangun juga ingat napas. Jadi objek bangunnya juga langsung napas. Nah, itu bagus sekali. Satu. Terima kasih, Brother Supriyanto. Oke. Kanemita, selain bertanya langsung, Kanemita juga bisa chat di Zoom ini ya untuk menanyakan. Silakan bisa di chat juga. Baik, Bante, selanjutnya kita ke penanya ketiga yaitu Sister Mulyati Go. Silakan Sister Mulyati bisa di-unmute. Wandami Bante. Iya, Sukihotu. Ya. Bante mau tanya, sebelum kita ikut meditasi ini, kita kan dikasih guideline atau buku panduan sama Pak Ekwari ya, Iya. mengenai Anapanasati, karangan Bante Rewata. Betul. Di awal-awal itu disebutkan bahwa kita harus melakukan, memberikan memancarkan cinta kasih kepada diri sendiri. Nah, itu tadi kayaknya kita nggak sebutkan ya, Bante. Oh, jadi sebetulnya ya ada banyak jenis meditator ya. Nah, ada meditator yang bisa langsung fokus gitu ya. Nah, tapi ada meditator yang pikirannya masih kacau, terus tiba-tiba duduk gitu ya, perhatiin napas. Nah, biasanya waktu itu usahanya akan tidak balance ya. Nah, jadi makanya Sayadaw Rewata menjelaskan ada baiknya kita pertama-tama mengembangkan cinta kasih ke diri sendiri gitu ya. Nah, ini sebetulnya fungsinya adalah karena pikiran tadi kan kita habis pulang kerja, habis ngapain gitu ya. Khawatirnya pikiran kita tuh masih mikirin objek di luar gitu. Nah, tapi waktu kita sudah membawa pikiran kita ke diri kita sendiri kayak begitu ya, nanti akan lebih mudah konsentrasi, itu maksudnya. Oh, oke. Bante mau tanya lagi. Mengenai posisi tangannya itu gimana ya Bante harusnya? Posisi tangan. Tadi nggak dijelaskan. Sebetulnya posisi tangan ya, yang nyamannya untuk meditator seperti apa, terserah gitu ya. Jadi ada yang suka begini ya, di atas lutut gitu ya, dan kaki bersila di atas lutut begini. Nah, ada yang sukanya begini, yang satu dibalik, yang satu ditutup. Jadi ada yang juga taruh begini ya di pangkuan di tengah-tengah gitu. Nah, nggak masalah gitu ya. Nyamannya bagaimana gitu. Ya, Bante. Yang penting nyaman. Ya, makasih informasinya. Ya, terima kasih Sister Mulyati. Bante ada pertanyaan lewat chat juga. Nanti kami akan selang-seling yang bertanya langsung dengan chat ya Bante. Nah, pertanyaan lewat chat ini disampaikan oleh nampaknya namanya S-Light ya, mungkin nama inisial ya. Pertanyaannya Bante, kapan saatnya kita sudah boleh melatih Vipassana Bhavana? Ya. Jadi untuk Buddha bilang ya, objek dari Vipassana itu apa? Ya. Buddha bilang objek dari Vipassana itu ya dukkha sacca ya, kebenaran mulia yang pertama, kemudian kebenaran mulia yang kedua, ya. Terus yang ketiga itu adalah nibbana ya, yang keempat itu adalah jalan mulia berfaktor 8. Jadi yang pertama sama kedua itu adalah objek dari Vipassana. Jadi karena Vipassana itu kita mau merenungkan sifat tidak permanen ya atau tidak kekal dan sifat
tidak membawa kebahagiaan, ya, penderitaan, duka, anicca, dukkha, dan anatta, yaitu bukan aku gitu ya, bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan gitu ya. Nah, jadi untuk bisa melihat itu ya, misalnya sekarang kita lihat tangan kita misalnya ya, tangan kita. Terus apakah kita bisa melihat tangan kita ini tidak kekal gitu, tidak permanen? Nah, mungkin kita harus nunggu besok atau nunggu 1 tahun lagi tangan kita ini baru keriput atau jadi tua ya, dan seperti itu. Nah, jadi itu bukan vipassana ya, itu vipassana dengan konsep namanya ya. Nah, jadi vipassana itu yang sebetulnya adalah objeknya adalah paramattha dhamma ya. Terus karena di kebenaran mulia yang pertama Buddha bilang apa? Secara singkat ya, yang disebut dukkha itu adalah pancu padana khanda dukkha ya. Sangkhitena pancu padana khanda dukkha. Dengan singkat, yang disebut dengan dukkha itu adalah 5 agregat kemelekatan. Nah, 5 agregat kemelekatan ini kalau kita analisa apa itu ya? Terus Buddha bilang, nah, rupa khanda ya, berarti fenomena materi. Terus sanya khanda persepsi, wedana khanda perasaan, terus winyana khanda itu kesadaran, terus sangkara khanda itu bentuk-bentukan batin gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini fenomena materi dan fenomena batin gitu ya. Nah, jadi kita harus kalau kita mau berwipasana kita harus lihat nih fenomena materi muncul lenyap gitu ya. Oleh sebab itu di setiap momen gitu ya. Bukan nunggu nanti dia rusak atau tua baru kita bisa renungkan sebagai anicca gitu ya. Kalau nunggu begitu kayak kelamaan gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa melihat fenomena materi itu muncul lenyap di setiap momen ya. Ya, bahkan di dalam 1 detik pun dia bisa muncul lenyap dengan cepat gitu ya. Nah, oleh sebab itu karena kita melihat kemunculan dan kelenyapan dari fenomena materi ini, rupa ini, oleh sebab itu kita bisa renungkan dia sebagai anicca. Nah, kemudian karena dia selalu muncul lenyap begitu, maka kita tidak bisa jadi sandaran. Yang kita tidak bisa jadi sandaran, kita tidak bisa harapkan. Itu tidak tidak bisa menimbulkan kebahagiaan. Gitu ya. Nah, terus kemunculannya juga kita tidak bisa tahan gitu. Oh, nggak boleh lenyap gitu ya. Atau kelenyapannya juga kita nggak bisa tahan. Oh, nggak boleh muncul lagi gitu. Nggak bisa juga. Dia selalu muncul lenyap ya, terlepas apapun yang kita harapkan. Nah, oleh sebab itu dia anatta, di luar kendali kita ya, karena semua cuma sebab akibat saja. Nah, terus kebenaran mulia yang kedua itu adalah Buddha bilang samudaya saca ya. Nah, itu adalah sumber dari atau asal mula penderitaan. Nah, kebanyakan dari kita taunya sumber dari penderitaan itu adalah tanha gitu ya, keserakahan. Nah, tapi waktu kita tanya, keserakahan ini penyebabnya apa gitu ya. Nah, ujung-ujungnya nanti di misalnya di Dayatana Sutta di sana Buddha menjelaskan bahwa objek dari penyebab dari keserakahan itu apa? Awija katanya gitu ya. Jadi di sutta tersebut Buddha menjelaskan sumber dari penderitaan itu alih-alih yang biasanya Buddha sebut sebagai tanha, keserakahan, tapi di sana Buddha jelaskan sebagai paticca samuppada. Gitu ya. Nah, kalau kita analisa ya betul juga ya, keserakahan ini pasti ada penyebabnya gitu ya. Nah, penyebabnya apa? Oh, ternyata karena tidak tahu. Makanya kita itu melekat gitu ya. Seandainya kita tahu cacatnya dari segala sesuatu yang barang objek-objek yang bisa membuatkan kemelekatan, nah kita tidak akan bisa lekat lagi ya. Kita bisa melepas dengan mudah kalau kita bisa melihat cacatnya. Nah, cacatnya itu apa? Yaitu anicca, dukkha, anatta gitu ya. Nah, terus jadi kita juga perlu tahu gitu ya sebab dari semuanya jadinya ya. Jadi fenomena materi juga fenomena batin juga ya. Jadi 5 agregat ini kita juga perlu tahu sebabnya gitu. Nah, sebabnya itu ada mana gitu ya. Misalnya kalau kita mau lihat nih, mau kita cek
oh sekarang saya sudah jadi manusia gitu ya. Nah, fenomena materi dan fenomena batin ini yang katanya manusia ini gitu ya, kita kan terdiri dari batin dan jasmani gitu ya. Nah, kalau mau saya cari tahu penyebabnya ada di mana gitu ya, nah, berarti kita harus terus mundur sampai ke kehidupan lampau ya. Oleh sebab itu kita perlu juga melihat 5 agregat ini atau 5 upadana kanda ini ya, agregat kemelekatan ini yang merupakan nama rupa atau fenomena materi dan fenomena batin, ini kita harus lihat sampai ke masa lampau gitu ya. Nah, nanti kita menyadari bahwa oh karena melakukan kama ini dan kama ini ya, yang mana sebetulnya bukan manusia, tapi misalnya makhluk lain, tapi kita nggak melihatnya sebagai makhluk lagi. Jadi waktu itu kita melihatnya sebagai hanya fenomena materi dan fenomena batin yang muncul lenyap gitu ya. Nah, karena fenomena batin dan fenomena materi yang di masa lampau itu ya menghasilkan kama atau melakukan kama ya, maka di kehidupan ini kita mendapatkan fenomena materi dan fenomena batin yang baru gitu. Nah, oleh sebab itu baru kita bisa merenungkan oh ini sebabnya, ini akibatnya. Sebabnya juga anicca, akibatnya juga anicca. Sebabnya juga dukkha, akibatnya dukkha. Begitu juga dengan anatta, seperti itu. Nah, nanti kita juga lihat kan Buddha di kebenaran yang ketiga, Buddha suruh lihat apa? Lenyapnya dukkha gitu ya. Nah, berarti lenyapnya fenomena materi dan fenomena batin ini gitu. Nah, kalau kita terus melihat ke internal gitu ya, fenomena materi dan fenomena batin, ya dia akan muncul lenyap terus gitu ya. Nah, nanti satu hari nanti ya kalau kita terus menganalisa, ya, mengamati, mencermati, nah satu hari nanti di masa depan kita akan mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, pada saat itu penyebabnya tidak ada gitu. Penyebabnya apa sih sebetulnya? Nah, awija tadi kan ya. Karena memiliki awija maka kita mengumpulkan kama gitu ya. Jadi selama kita masih punya awija, apapun yang kita lakukan dari ucapan, pikiran, dan perbuatan itu akan menghasilkan kama gitu ya. Nah, kalau kita masih punya kama, entah itu baik atau buruk, kita harus siap-siap mendapatkan akibat dari kama tersebut, dia wipaka. Nah, jadi kita akan terlahir lagi gitu ya. Jadi samsara itu kita tidak akan berakhir kalau kita masih punya awija gitu. Nah, jadi kita satu hari nanti ya kita akan bisa ya kalau kita berlatih sesuai ajaran Buddha kita bisa menyingkirkan awija itu ya. Jadi karena kita sudah melihat cacat dan bahayanya dari fenomena materi dan fenomena batin. Nah, kalau kita lihat terus kemunculan dan kelenyapannya, terus kita kembangkan gitu ya, anicca, dukkha, anatta, kita renungkan. Dan nanti lama-lama kebijaksanaan kita ya, yang melihat kebenaran ini, pelan-pelan itu semakin matang. Nah, pas matangnya nanti kita bisa mencapai pencerahan gitu ya, tingkat-tingkat kesucian tahap demi tahap. Dan satu hari lah nanti ya awija secara total hilang. Nah, jadi karena penyebab dari kama itu hilang ya. Jadi kalau penyebabnya hilang maka tidak ada akibat gitu ya. Jadi agregat atau fenomena materi batin di masa sekarang ya, yang sudah tidak memiliki awija itu nanti di masa depan juga sudah tidak terlahir lagi, tidak menjadi lagi. Nah, itulah kepadaman gitu ya. Nah, makanya di sana Buddha bilang apa? Lenyapnya dukkha itu adalah pada saat padamnya fenomena materi dan fenomena batin. Nah, jadi pertama-tama kita harus lihat kan ya, fenomena materi dan fenomena batin ini muncul lenyap gitu. Nah, terus nggak cuma muncul lenyap aja, kita juga harus bisa melihat juga apa sebabnya, yaitu di masa lampau. Berarti kita harus bisa masa lampau pula gitu ya. Nah, jadi untuk bisa melihat itu ya mustahil kalau kita tidak punya konsentrasi gitu ya. Nah, karena ya misalnya seperti sekarang, nah, apakah kita tahu kita dulunya apa gitu kan ya? Nah, atau apakah kita bisa melihat meja ini selalu muncul lenyap ya? Apakah kita bisa melihat tubuh ini selalu muncul lenyap gitu ya? Nah, kalau kita tidak bisa lihat berarti sesungguhnya yang Buddha mau kita lihat ya, nah, itu adalah dengan mata batin, dengan mata kebijaksanaan gitu ya. Nah, mata kebijaksanaan ini juga ya harus
disertai dengan konsentrasi yang cukup gitu ya. Itulah sebabnya Buddha di banyak sutta menjelaskan bahwa samahito bhikkhave bhikkhu yathabhutang pajanati gitu ya. Jadi seseorang yang memiliki konsentrasi para bhikkhu, mereka bisa melihat dhamma dengan sebagaimana apa adanya. Itu. Nah, jadinya pertama-tama yang perlu kita kembangkan adalah samadhi. Kalau kita punya sudah cukup dalam samadhi, nah nanti pelan-pelan kita akan diarahkan untuk melihat yaitu fenomena materi dan fenomena batin yang muncul lenyap gitu ya, terlepas dari apakah kita mau dia terjadi seperti itu. Jadi makanya itu sebabnya Buddha bilang sebagaimana apa adanya gitu ya, bukan sesuai keinginan kita. Nah itu baru kita bisa berlatih vipassana gitu ya. Sadu. Perjalanan masih panjang nanti. Ya. Tetap semangat ya, Kalimita semangat. Ya, oke. Terima kasih Bante. Bante, kita ke pertanyaan selanjutnya yaitu langsung ya sudah resen Brother Ardi ya. Brother Ardi, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Bisa di-unmute, Brother Ardi. Ya, Sukihotu, Bante. Sukihotu. Sukihotu, Pak Ekwari. Ya, Sukihotu. Iya, Bante, jujur saja saya seorang pemula ya dan sedang belajar meditasi. Selama 6 bulan ini saya sebelum tidur selalu berlatih meditasi diawali dengan baca parita, Bante. Jadi total baca parita dan meditasi kurang lebih sekitar 45 menit. Meditasinya saya lakukan selama 15 menit dan menggunakan bel, Bante. Nah, selama proses 6 bulan ini sampai saat ini jujur masih pikiran selalu berkelana. Hanya 1-2 kali saja saya bisa benar-benar bisa merasakan napas hanya sesaat aja, Bante. Merasakan sedikit ketenangan. Malam ini saya baru pertama kali mendengar bel yang indah yang dari Pak Ekwari. Belnya begitu indah ya. Saya bisa berlatih 30 menit dan bel yang saya dengar pun sangat indah sekali. Nah, pertanyaan saya mohon advice Bante, apakah dengan yang saya lakukan membaca parita dan meditasi seperti itu bisa dilanjutkan ataukah lebih baik meditasinya yang durasinya lebih lama waktunya dibandingkan baca paritanya. Mungkin dari mata batin Bante bisa melihat saya ini bisa lebih majunya dalam hal mana, Bante. Makasih Bante, Sukihotu. Jadi bagus sekali ya kalau sudah punya tekad seperti itu dan disiplin gitu ya setiap hari selama 6 bulan itu sudah luar biasa untuk seorang umat awam ya. Tapi juga bagus sekali kalau diawali dengan baca parita gitu ya. Jadi pikiran juga bisa ngumpul gitu ya, enggak berserakan kemana-mana. Nah tapi waktu baca parita juga alangkah baiknya kalau kita bisa fokus dengan baik gitu ya waktu baca parita. Karena kadang kalau kita sudah baca parita itu sudah lama gitu ya, kita sudah hafal. Terus sembari kita baca parita, pikiran kita juga sudah kemana-mana gitu ya. Nah itu juga baca parita yang seperti itu kurang baik gitu ya. Nah alangkah baiknya pada saat kita baca parita itu, kita tuh sembari merenungkan makna dari parita tersebut. Nah itu luar biasa gitu ya. Nah itu manfaat dari parita itu maksimal. Nah sekarang yang Bante tangkap itu berarti 30 menit baca parita, lalu 15 menit meditasi begitu ya? Betul Bante. Biasa baca parita dari nama Karapata, Aradana Dewata sampai Patidana Bante. Di dalamnya ditambahin Ratana Sutta juga. Oh iya. Jadi sekarang nah, pertimbangannya adalah prioritas Bapak gitu ya. Prioritas Bapak itu untuk meditasi atau untuk apa gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu tujuan Bapak ini baca parita dan meditasi ini untuk apa gitu.
Nah, kalau Bapak memprioritaskan untuk mengembangkan meditasinya, nah, seharusnya meditasinya mungkin lebih panjang, gitu. Jadi baca paritanya lebih pendek, gitu. Nah, jadi atau Bapak bisa tetap baca paritanya, tapi waktu meditasinya tetap diperpanjang, gitu ya. Jadi misalnya sekarang sudah bisa 15 menit, nah, nanti pelan-pelan 20, nanti 30 menit, gitu ya. Nah, kalau memang waktunya tidak banyak, gitu ya, berarti baca paritanya disingkat, gitu ya. Nah, misalnya Namo Tassa aja 3 kali, gitu ya, atau misalnya perenungan terhadap Buddha Itipiso Bhagawa, kayak gitu ya. Nah, habis itu langsung meditasi. Atau misalnya Namo Tassa 3 kali, terus ambil perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Habis itu meditasi. Gitu. Jadi meditasinya bisa dapat lebih banyak. Gitu. Nah, terus Bante mau tahu sebetulnya waktu kita belajar meditasi itu adalah yang paling penting adalah kita tahu dulu cara meditasi yang benar, gitu ya. Yang paling penting itu adalah objeknya, gitu ya. Nah, karena pengalaman Bante mengajar itu ternyata meskipun cara penyampaiannya sama, gitu ya, ternyata penangkapan masing-masing meditator itu bisa berbeda, gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan, gitu ya. Nah, jadi waktu fokus ke nafas, gitu ya, maka ada beberapa guru meditasi yang mungkin karena cara penyampaiannya, ya, jadi yogi itu bisa salah memahami yang diperhatikan itu gesek, gitu ya, gesekan nafas di sekitar lubang hidung bibir atas itu, gitu ya. Nah, jadi ada banyak meditator itu seolah-olah menunggu rasa ya nafas yang menyentuh di sini, gitu ya. Jadi gesekan ini. Nah, kalau seperti itu, biasanya meditator yang seperti ini akan kesulitan, gitu ya, merasakan kalau untuk bisa selalu merasakan gesekan napas di kulit mereka ini di sekitar lubang hidung dan bibir atas. Nah, tapi itu sebetulnya bukanlah meditasi anapanasati, gitu ya. Nah, yang disebut sebagai meditasi anapanasati apa objeknya? Napas masuk dan napas keluar, gitu ya. Bukan gesekan nafas, gitu ya. Nah, kalau kita perhatiin gesekan nafas, itu justru meditasi 4 unsur, ya. Itu bukan meditasi nafas, ya. Nah, jadi biasanya kita makanya Bante ajarkan hanya secara umum saja, ya, membawa perhatiannya di sekitar sini. Terus kalau kita sudah bisa merasakan nafas itu, ya, masuk atau keluar, atau kita bisa sadar apa yang sekarang terjadi dengan nafas, ya. Nah, itu kita seolah-olah cuma menunggu aja di depan sini, gitu. Oh, sekarang nafas lagi masuk. Oh, sekarang masih masuk. Oh, sekarang nafas keluar. Dia sedang keluar, gitu. Oh, nafas kadang panjang, kadang pendek. Nah, kita cuma sadari aja, kita perhatiin aja apa yang terjadi sama nafas, gitu. Nah, bukan gesekannya ya, tapi apa yang terjadi dengan nafas, gitu. Keluar masuk dari sini. Nah, kalau untuk hanya menyadari atau memperhatikan nafas yang keluar masuk seperti itu, nah, objek seperti ini tidaklah sulit, gitu ya. Nah, yang sulit adalah mempertahankan kesadaran itu untuk waktu yang lama dan mengingat lagi objek setelah pikiran mengembara. Nah, itu yang sulit biasanya. Oke. Bante, boleh satu lagi untuk Boleh. mengawali meditasi. Kalau tadi kan saya awal memancarkan metta, semoga saya sehat dan bahagia sesuai petunjuk dari buku Bante Rewata. Iya. Ada lagi menyarankan menghitung napas. Saat napas masuk, hitung 1, saat napas keluar hitung 1, kemudian berlanjut sampai hitungan ke-5. Apakah itu masih dibenarkan, Bante? Ya, itu juga salah satu cara yang diajarkan ya untuk bisa membantu kita konsentrasi. Tapi itu ya sebetulnya cuma instrumen ya, alat bantu ya, yang kita pakai kalau dibutuhkan gitu. Ya. Nah, jadi misalnya pikirannya tuh sudah tenang sebetulnya. Nah, dengan tidak mengembangkan meta atau cinta kasih ke diri sendiri pun sebetulnya kita langsung bisa fokus ke nafas gitu ya. Nah, nggak apa-apa.
Nah, juga misalnya waktu kita fokus ke nafas, sudah kita bisa tenang untuk waktu yang lama, bisa fokus ke nafas gitu ya. Nah, tanpa menghitung pun kita bisa fokus dengan baik. Kalau begitu nggak usah pakai hitung gitu ya. Nah, kecuali pikiran kita itu sering mengembara gitu ya. Nah, dengan gitu kita bisa bantu dengan hitung. Itu misalnya waktu masuk, keluar, hitung 1, masuk, keluar 2 gitu ya. Nanti biasanya sampai 10 ya. Terus jangan lebih dari 10 ya. Habis 10 nanti balik 1 lagi. Nah, pada saat menghitung juga ya, kalau misalnya di tengah jalan, tadi nomor 6 apa nomor 7 gitu ya. Nah, itu lupain saja gitu ya, nggak apa-apa. Hitung dari 1 lagi juga nggak apa-apa gitu ya, nggak ada yang salah kita juga ya. Nah, Baik. jadi itu adalah instrumen gitu yang kita pakai saat dibutuhkan. Nah, kalau nggak butuh, baiknya kalau sembari kita tuh diam ya, di batin kita tuh hanya seolah-olah kita perhatiin nafas aja itu. Ya. Karena dengan hitung sebetulnya bentuk-bentuk pikiran ya, itu 1, 2 gitu ya. Itu konsentrasi juga sebetulnya putus-putus jadinya. Tapi apalah gitu lah ya, karena kita konsentrasi lagi nggak bagus, maka kita pakai alat bantu ini. Gitu. Nah, tapi kalau konsentrasinya sudah enak sebetulnya tanpa alat bantu ini juga nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya begitu. Baik, makasih Bante. Terima kasih Brother Ardi. Bante, waktu sudah menunjukkan jam 9:03 Bante. Masih ada pertanyaan di chat itu ada sekitar 6 pertanyaan Bante. Mohon izin Bante, boleh dilanjut Bante? Jadi bagaimana kalau pertanyaan-pertanyaan itu kita tampung, besok kita jawab kok. Baik Bante. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kami akan tampung Bante, nanti dilanjutkan besok Bante ya. Ya. Baik. Anumodami Bante atas pemahaman yang sudah diberikan lewat tanya jawab ini. Terima kasih Kalemita yang sudah berpartisipasi dalam tanya jawab ini. Untuk Kalemita yang sudah memberikan pertanyaan lewat chat, jangan khawatir, kami akan simpan, kami akan rangkum untuk dibahas di Sepekan Dalam Bawana di hari kedua di besok malam. Baik Bante. Kalemita, mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerendahan hati. Mari kita memohon maaf kepada Biku Nyanukamsa atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan sebelum dan selama acara Sepekan Dalam Bawana berlangsung. Mohon maaf Bante. Kalemita, mari kita bersama untuk melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa akan dibimbing oleh Biku Nyanukamsa. Mari kita semua bersikap anjali. Silakan Bante. Oke, marilah kita sekarang melakukan pelimpahan jasa ya kepada sanak keluarga yang sudah meninggal, kepada teman-teman yang sudah meninggal, dan juga kepada semua makhluk, semoga mereka bisa ikut berbahagia atas kebajikan yang kita lakukan hari ini. Dan juga kita tidak lupa, semoga jasa kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kekotoran batin dan mencapai nibbana. Ya, ikuti kata Bante, secara bersama-sama ya kita baca ya. Baik Bante. Etawata amhehi sambhatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabe buddha anumodantu sabe satta anumodantu sabba sampati siddhiya idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo
Idang me atinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang me punyang asawa kaya wahahotu. Idang me punyang nibbana pacayo hotu. Mama punya bhagang sabasatanang ajemi. Desa be sama punya bhagang labantu. Sadu, sadu, sadu. Kalinamita, mari kita bersama-sama beraspirasi atau bertekad dengan kebajikan yang telah kita lakukan hari ini. Semoga ajaran Buddha bertahan lama dengan menyebutkan Buddha Sasanang Cirang Titatu sebanyak 3 kali. Mari kita ucapkan bersama-sama. Silakan Bante. Buddha Sasanang Cirang Titatu. Buddha Sasanang Cirang Titatu. Buddha Sasanang Cirang Titatu. Satu, satu, satu. Anumodami Bante atas bimbingan meditasi hari ini. Semoga kebajikan yang telah kami lakukan dengan menjalankan sila, mendengarkan dhamma, praktek meditasi, dan melakukan pelimpahan jasa menjadi sebab yang baik untuk mengkondisikan penghancuran kekotoran batin dan menjadi sebab yang baik mengkondisikan pencapaian nibbana. Sadu, sadu, sadu. Bante, acara malam ini telah berakhir. Apabila Bante ingin beristirahat, Bante dipersilakan leave meeting. Terima kasih Bante, Anumodami. Terima kasih kepada Kalimita yang telah bergabung di acara Sepekan Dalam Bawana hari pertama. Sampai berjumpa di besok malam di Sepekan Bawana hari kedua. Ya, selamat beristirahat, jaga kesehatan, terus semangat melakukan kebajikan. Suki Hontu, Namo Buddhaya.